Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat sehat afiat, bisa berkumpul dalam sebuah majlis, dalam sebuah kebaikan. Itu adalah salah satu dari rahman-Nya Allah yang tidak semua orang bisa mendapatkan. Maka sangat bersyukur sekali saat kita diberikan salah satu nikmat tersebut. Nikmat kita bisa hadir di majelis ilmu, itu nikmat. Mungkin ibu-ibu pengajian di sini, Masya Allah, mungkin setiap hari menghadiri majelis, itu adalah sebuah rahman-Nya Allah, salah satu di antara semua rahman-Nya Allah yang dipilih, diberikan khusus untuk orang-orang yang khusus, yang mau hadir di majelis ilmu. Masya Allah. Shalawat dan salam untuk kekasih Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia, manusia yang agung, manusia yang hidupnya dihabiskan untuk memikirkan umatnya. Diamnya beliau memikirkan umatnya. Tidurnya beliau memikirkan umatnya. Fikirnya beliau yang difikirkan umatnya. Laparnya beliau yang difikirkan umatnya. Waktunya dihabiskan untuk memikirkan umatnya. Hartanya dihabiskan untuk umatnya. Hidupnya hanya untuk Allah, untuk agama Allah, untuk umatnya. Allah berikan tauladan yang harus kita contoh melalui kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai sakharatul mautnya pun yang difikirkan umatnya, yang dipanggil umatnya. Sungguh beruntung kita, umat akhir zaman yang terlahir sudah menjadi umatnya tanpa meminta kepada Allah untuk dijadikan umatnya. Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah untuk dijadikan umat Muhammad. Ya. Tapi kita terlahir sudah menjadi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah untuk kita yang hidup kita ini, bahkan sampai bukan hanya hidup kita ya, bahkan sampai dosa kita saja nih, kita yang bikin dosa, kita yang bikin maksiat, Rasulullah nanti di yaumil mahsyar yang memintakan ampun, sujud panjang, dalam sujudnya menangis, belum mau bangkit dari sujudnya sebelum Allah mengabulkan permintaan beliau. Apa yang beliau minta? Beliau minta supaya Allah ampuni segala dosa dan khilaf umatnya. Kita yang bikin dosa di dunia, kita yang bikin khilaf di dunia, kita yang
maksiat di dunia, tapi Rasulullah di yaumil mahsyar yang memintakan ampun atas ini semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tauladan yang harus dicontoh hanya manusia yang termulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Saya pengen dengar Sopeng bersolawat dong. Ya Nabi, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Semoga Allah kumpulkan kelak kita ya, bersama kekasih Allah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diberikan syafaat uzma ya. Sungguh merugi soalnya buat orang-orang di dunia yang tidak pernah melihat kekasih Allah, tidak pernah melihat Rasulullah walaupun dalam mimpi saja, tetapi nanti di akhirat nggak bertemu juga dengan Rasulullah, nggak kumpul juga dengan Rasulullah. Sungguh orang-orang yang sangat merugi, mereka yang tidak bisa melihat Rasulullah di dunia hatta di akhirat. Maka salah satu amalan, Bu, Pak, amalan ibadah yang langsung Allah contohkan itu cuma sholawat. Sholat Allah nggak contohkan, tapi sholawat Allah langsung mencontohkan dan menyuruh kita bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya kata Allah, Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ini bukti Allah mencontohkan satu amalan yang langsung Allah contohkan dan langsung Allah perintahkan. Bahkan Allah dan para malaikatnya saja mengikuti bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, sallu alaihi wa sallimu taslima, maka bersolawatlah kepada Nabi.
Jadi amalan yang ringan dilakukan, tapi Masya Allah mendapatkan kebaikan yang banyak. Kita bersolawat, satu solawat saja sudah mendapatkan 10 kebaikan. Allah berikan 10 kebaikan. Tadi kita sudah berapa kali bersolawat ya. Ini Masya Allah. Dan ini amalan ibadah yang langsung dicontohkan oleh Allah dan para malaikat. Kalau sholat Allah gak contohkan. Dan saat kita pasang hajat, kita meminta berdoa, dengan kita memanggil menyebut nama baginda Nabi Muhammad SAW, Allah kabul doa kita. Karena Allah malu saat nama kekasihnya dipanggil dalam doa kita, disematkan dalam doa kita. Dan Allah malu kalau nggak mengijabah doa hambanya saat ada kekasihnya tercantum dalam doa tersebut. Maka semoga kita semua nanti diizinkan oleh Allah untuk berkumpul di surga Firdausnya, untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para aulia bu, para aulia, para solihin, ya, kepengen surga itu yang dicari cuma baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di surga nggak ada baginda Nabi Muhammad, nggak mau masuk surga. Karena tujuannya cuma satu, pengen bertemu di surga bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, juga sahibul hajat, Mbak Wiwi Muslimah, Masya Allah. Kita doakan nih semoga semakin berkah ya, usaha dan niatnya, yang paling penting niatnya nih ya, Masya Allah, dengan salah satu, dengan hanya bahan saja tapi membawa kemuliaan ya, istilahnya dengan selembar bahan, kalau syar'i kan bisa 6 meter pakainya. Kok tahu sih? Ya iya saya juga bikin kan itu, biasa bikin baju ya kan, jadi tahu. Nah, dengan hanya kain saja tapi membawa kemuliaan ya. Maka dengan niat kita bahwa dengan kain yang kita ukir, yang kita gunting, yang kita potong, yang dijahit, yang didesain, niat minta sama Allah semoga niat pakaian yang dia pakai ini menjadi sebaik-baik pakaian takwa. Bukan hanya casingnya aja dipercantik ya, diperbagus, tapi pakaian yang udah cantik ini semakin mempercantik dalamnya, semakin menjadi sebaik-baik pakaian takwa kepada Allah. Apa pakaian takwa? Rasa malu. Yang udah pada punya istri, punya rasa malu bahwa dia sudah punya suami. Salah, yang sudah mempunyai suami, dengan pakaian ini menjadi pakaian takwanya. Apa pakaian takwanya? Dia mempunyai rasa malu, dia tahu bahwa dia sudah memiliki suami. Maka auratnya hanya untuk suaminya saja. Jadi ini ya, karena sebaik-baik wanita, saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada putrinya, putri tercintanya, penghulu kita semua, penghulunya para wanita, Sayyidatina Fatimah Zahra ya. Ini penghulu kita bu, pemimpin kita itu nanti Sayyidatina Fatimah Zahra. Dan orang-orang yang merugi di dunia sampai di akhirat, saat di dunia dia tidak bertemu dengan Sayyidatina Fatimah Zahra, bahkan nanti di akhirat dia tidak satu barisan bersama Sayyidatina Fatimah Zahra. Merugi, sayang ya. Maka saat Rasulullah bertanya kepada putrinya, bagaimana wanita yang terbaik itu? Maka seorang putri Rasul ini mengatakan, sebaik-baik wanita yang tidak dipandang. Maksudnya di sini tidak dipandang oleh laki-laki yang bukan mahrimnya, bukan mahramnya, dan tidak memandang. Ini kata Sayyidatina Fatimah Zahra, Masya Allah. Maka dengan niat satu kain yang kita pakai, semoga menjadi kemuliaan kita sesuai dengan tema hijrah dalam kemuliaan.
Karena banyak sekali orang yang sudah mengklaim dirinya hijrah. Padahal hijrah itu bukan hanya memperbaiki luarnya saja. Hijrah meninggalkan, hijrah berpindah. Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Ada prosesnya, perjalanannya, Masya Allah hijrahnya beliau Rasulullah SAW. Banyak dibenci, mau dibunuh, dikejar-kejar. Ya. Itu hijrah, meninggalkan. Lalu hijrah meninggalkan kemusyrikan. Musyrik di sini ibu-ibu bukan lantas kita mengatakan loh, saya nggak pernah ke dukun, saya tetap menyembah Allah. Bukan itu. Tapi kemusyrikan di sini adalah kita menuhankan pujian, menuhankan penilaian makhluk. Saat kita dipuji, ya, pujian itu masuk ke dalam hati kita sampai malam kita nggak bisa tidur ngebayangin tentang pujian itu, maka di situ kita sedang menuhankan selain Allah. Karena sepantas-pantas yang dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hijrah bukan hanya kita bisa berganti pakaian saja, pakaian yang membuat kita mulia, tapi dari kemuliaan itu harus kita bawa. Hijrah meninggalkan apa yang kita tinggalkan, sesuatu yang gak disukai oleh Allah, sesuatu yang dibenci oleh Allah, ya. Dan hijrah yang kita bawa adalah semua anggota tubuh kita. Matanya yang dulunya mungkin sering banget lihat orang dengan benci, natap orang dengan buruk sangka, dengan kebencian, gak ada sedikit pun pandangan rahmat, kasih sayang sama saudaranya. Maka saat hijrah matanya dipakai, matanya dibawa ke hijrah, matanya dipakai ke jalur taat, mulai malu untuk melihat orang dengan prasangka-prasangka buruknya, mulai menjaga pandangannya, baik yang laki-laki baik yang perempuan. Ini hijrah. Matanya melihat orang itu penuh kasih sayang seperti Allah. Allah tidak pernah pilih kasih untuk melihat hamba-hambanya, semua diperhatikan oleh Allah, semua disayang oleh Allah. Meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Lisannya, mulutnya juga hijrah, dibawa ke jalur taat, meninggalkan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Menggibahi saudaranya Allah nggak suka, tinggalin. Katanya udah hijrah, berarti harus diajak juga lisannya hijrah. Mencaci maki orang lain Allah nggak suka, tinggalin. Merendahkan orang lain Allah nggak suka, tinggalin. Ini hijrah. Lisannya diajak untuk terus berzikir kepada Allah. Saat dipuji lisannya beristighfar, ya Allah sebaik-baik pujian hanyalah milik-Mu ya Allah. Seandainya ada orang memuji kita, langsung evaluasi istighfar. Kita katakan, ya Allah sesungguhnya dia sedang memuji anugerah-Mu, karunia-Mu. Karena dia tidak tahu dosa dan aibku, sungguh dia sedang memuji karunia-Mu. Kembalikan itu. Jadi kita enggak terlena dengan pujian makhluk, ya. Maka itu bisa menjadi salah satu kemusyrikan. Saat kita menuhankan pujian, saat kita menuhankan orang yang memuji kita. Jadi orang yang senang dipuji itu capek, Bu. Capek banget. Jadi orang yang menuhankan pujian, ya. Jadi orang yang menuhankan penilaian orang lain tuh capek. Tiap hari pengen tampil sempurna aja, ya. Bahayanya kalau dia nggak punya uang, dia pengen beli baju nggak punya uang, pengen pakai berlian nggak punya uang, pengen pakai mobil nggak punya uang, udahnya utang semua, nggak bisa tidur, tersiksa batinnya. Tersiksa nggak Bu kira-kira? Tersiksa hidupnya, ya. Maka orang yang hijrah, yang mengklaim dirinya hijrah, ya,
dia harus menghijrahkan semua anggota tubuh, bahkan hatinya. Bahkan hatinya, evaluasi hati. Apakah hatinya berisi kedengkian, kesombongan, kebencian? Apakah hatinya senang sekali untuk pujian makhluk? Apakah hatinya ada selain makhluk, selain Allah? Apakah hatinya dipenuhi dengan makhluk? Bahkan Allah dan Rasulnya nggak ada di hatinya. Nah ini, maka kalau berbicara hijrah bukan hanya pakaian saja. Gampang kalau niat kita hijrah cuma ganti pakaian, besok kita misalkan nih, karena yang udah tuh ya, biasanya kalau orang niat hijrahnya bukan karena Allah, saat ada sesuatu yang membuat hatinya gundah, pertengkaran urusan dunia, maka dia sanggup buka pakaian takwanya, dia sanggup buka hijabnya, dia sanggup ganti pakaiannya. Nah ini, maka niatnya harus benar. Tasihun niatnya harus diluruskan dulu. Saya hijrahnya ini karena apa nih? Karena makhluk, karena popularitas, karena harta, karena wanita yang mau dinikahin. Nah semua tergantung niatnya. Barang siapa yang hijrah karena sesuatu urusan dunia, pekerjaannya, hartanya, bahkan wanita yang mau dinikahin, maka dia hanya mendapatkan itu saja. Tidak ada keridhaan dari Allah. Tetapi barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka Allah berikan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Maka kita niatkan, luruskan niat hijrah kita masing-masing ya. Kalau kita niat hijrahnya karena Allah, hanya untuk dilihat Allah, hanya untuk dinilai Allah saja, maka kita nggak akan dipusingkan Bu dengan penampilan. Tampilnya apa adanya, nggak mau tampil sempurna di hadapan makhluk, karena nggak ada makhluk yang sempurna. Manusia yang sempurna hanya kekasih Allah, baginda Nabi Muhammad SAW, juga para salihin, para waliullah, para sahabat yang sudah diberikan gelar radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha. Selain itu nggak ada manusia yang sempurna kayak kita, saya yang imannya keluar masuk, bukan naik turun lagi imannya Bu. Iman manusia ini keluar masuk, kalau udah keluar masuknya susah banget. Gak ada yang bisa menjamin diri kita bisa istiqomah dalam amalan kita, gak ada yang bisa menjamin. Tetapi tidak ada yang bisa menghalangi diri kita untuk taat kepada Allah selain diri kita sendiri. Nah ini, gak ada yang bisa jamin Bu. Kadang kalau imannya lagi kenceng, sholat duha bisa 12 rakaat dia kerjain. Kalau imannya lagi kenceng, ya kan tahajudnya Masya Allah istiqomah banget. Tapi coba seandainya lagi dikasih ujian, permasalahan dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya, urusan dunia lah, iman itu bisa keluar. Kadang sholat juga males-malesan. Yang biasa duha 12 rakaat, kadang 2 rakaat doang. Bahkan kadang ditinggal karena ini. Gak ada yang bisa menjamin diri kita istiqomah dengan amalan. Tetapi yang bisa, tidak ada yang bisa menghalangi diri kita untuk taat kepada Allah selain diri kita sendiri. Ini, jadi hijrah yang pertama meninggalkan. Ada yang kita tinggalkan tadi, sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah kita tinggalkan. Lalu ada yang kita tuju. Setelah meninggalkan ada yang kita tuju. Yang kita tuju apa? Sesuatu yang dicintai oleh Allah. Yang kita tuju ridhonya Allah. Yang kita tuju penilaian Allah. Maka orang-orang yang hijrah, dia akan semakin memperbaiki ibadahnya kepada Allah. Dia akan memperbaiki semua anggota tubuhnya. Tidak dibawa ke dalam kemaksiatan, tetapi dibawa ke dalam taat. Masya Allah. Tangannya yang biasa nunjuk-nunjuk orang, yang biasa merendahkan orang, hijrah. Allah gak suka, tinggalkan. Tinggalkan. Mulai evaluasi lagi. Kok saya bisa ya merendahkan orang, menilai orang buruk, menilai dosa orang lain, padahal saya yang paling banyak dosa di hadapan Allah. Allah tutupi aja Bu dosa-dosa kita.
Kok bisa ya saya buka aib saudara saya? Padahal ya Allah, Allah lagi tutupi semua aib-aib saya. Itu jadi evaluasi kita. Maka kita tuju, yang kita tuju udah ridhonya Allah. Maka saat kita hijrah, benar-benar hijrah karena Allah, Bu, akan mendapatkan ketenangan lahir batin. Itu janji Allah, barang siapa memperbaiki hubungannya denganku, aku perbaiki segala urusan dunianya. Bahkan hati kita mulai diperbaiki oleh Allah. Hijrah hati, betul, harus. Hati yang tadinya penuh kedengkian, kebencian, dendam, mulai tuh dikikis semua. Dengan memperbaiki ibadah-ibadah kita, mulai takut kepada Allah, maka akan terkikis dengan sendirinya tuh penyakit-penyakit hati. Gak enak, Bu, hidup dalam penyakit hati, gak enak pakai banget. Bu, apa coba? Bikin status, Bu. Hidup dalam penyakit hati gak enak pakai banget. Betul gak, Bu? Gak enak. Tiap hari mikirin orang. Orang yang dipikirin udah tidur, ibu-ibu gak tidur-tidur mikirin dia. Betul? Nah, ini tetangga dia bisa beli rumah, punya mobil, beli mobil dari mana ya, perasaan gajinya kecil. Wah, jangan-jangan ngutang nih, utang dari mana ya? Gak capek-capek, Bu, mikirin orang lain. Itu adalah sifat kedengkian, penyakit hasad. Orang yang punya penyakit hasad hobinya ngehasut. Bu, kenapa sih yang panggil bu mulu Umi nih, padahal ada bapak-bapaknya juga. Habis banyak kali ibu-ibunya di sini. Orang yang punya penyakit hasad, hobinya ngehasut orang. Apa itu hasad? Apa itu hasad, Bu? Hasad adalah saat kita nggak suka melihat saudara kita lagi dikasih nikmat sama Allah, kita nggak suka, itu hasad. Ini tetangga nih, ya, bisa beli mobil, kita nggak suka nih, rame banget kita. Lalu kita ngompor-ngomporin orang lain untuk benci dia nih. Tahu nggak, itu mobil dia hasil dari korupsi, tahu? Nggak suka nih kita, Bu, ngompor-komporin orang lain buat benci dia, itu hasad. Dan tahu amalan hasadnya seperti apa? Hilang saat itu juga. Ibadah yang kita kumpulkan selama 70 tahun, misal umur kita 70 tahun, kita ibadah, sholat, sedekah, puasa, saat itu keluar ada sifat hasad dari kita, habis saat itu juga amalan selama 70 tahun lamanya. Seperti kayu yang terbakar api. Kayu terbakar api hangus, Bu, gak ada sisanya. Apa yang disisain? Cuma debu tertiup angin, kipas angin, bus, hilang. Seperti itu orang-orang yang mempunyai sifat hasad di dalam hatinya. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah min dzalik. Bahkan Rasulullah SAW katakan, bertanya kepada sahabatnya, apakah engkau tahu siapa orang-orang yang bangkrut itu? Engkau tahu siapa orang yang bangkrut? Maka sahabatnya menjawab, bangkrut yang gak punya apa-apa di dunia, gak punya harta. Maka kata Rasul, bukan itu yang bangkrut. Bangkrut atau muflis nanti mereka orang-orang ahli ibadah, sholatnya Masya Allah gak pernah ditinggalin, tahajudnya, duhanya, sedekahnya, puasanya selama di dunia. Tetapi nanti di akhirat saat amalannya ditimbang, maka ada orang ngadu ke Allah, ya Allah sebentar, jangan kau timbang amalan dia ya Allah. Selama di dunia dia hasad sama saya, dia memfitnah saya, dia membuka aib saya, dia jelek-jelekin saya, dia mengajak orang-orang untuk membenci saya, padahal saya tidak melakukan itu ya Allah. Saya enggak ridho ya Allah. Bu, kata Allah, ya malaikat, bersihkan semua amalan dia di dunia.
berikan pahalanya kepada orang yang gak ridho ini. Bu, habis saat itu juga amalan. Maka saat ada orang ngadu lagi, ya Allah sebentar jangan ditimbang dulu amalan si fulan, ya Allah, si fulana, ya Allah, selama di dunia dia zolim kepada saya, ya Allah, dia ambil hak anak yatim, ya Allah, saya nggak ridho. Bu, kata Allah, ya malaikat bersihkan amalannya. Apa kata malaikat? Ya Allah, ini amalannya, pahalanya udah bersih semua, gak ada yang dibersihkan lagi. Maka kata Allah, kalau gitu bersihkan dosa-dosa orang yang gak ridho ini, timpakan dosanya kepada dia. Nauzubillah min dzalik. Udah gak punya amalan, bersih tabungan amalnya, tapi bawa dosa orang lain. Untuk apa kita hidup hanya membawa dosa orang lain? Ini naudzubillah min dzalik. Maka hijrah hati paling penting. Bu, kalimat hijrah haknya hati, dimulai dari hati. Orang yang hijrah bukan hanya fisik saja, bukan hanya penampilan saja yang dibenerin, tetapi mulai hatinya. Yang benci-benci jadi sayang, yang sombong jadi hilang, banyak istighfar. Itu hijrah hanya hati. Kenapa Bu? Hati itu lebih mahal dari pakaian kita, Bu. Padahal nggak kelihatan ya hati. Hati lebih mahal dari pakaian Wiwi muslimah. Ya Mbak Wi. Hati lebih mahal dari apapun, Bu. Dari make up yang kita pakai, dari bedak yang menempel di wajah kita. Kenapa hati lebih mahal? Padahal hati gak kelihatan, orang gak bisa lihat. Kenapa hati bisa mahal? Karena Allah tidak melihat rupamu, Allah tidak melihat hartamu, Allah tidak melihat jabatanmu atau apapun yang kamu miliki, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Maka hati lebih mahal. Kenapa hati lebih mahal? Karena saat Allah memberikan hidayah dan rahmatnya, Allah lihat isi hati kita. Makanya hati lebih mahal dari apapun. Maka hijrah yang pertama hati. Yang pertama iman. Sebaik-baik hati, ini nyambung. Sebaik-baik hati, hati yang mengimani Allah dan Rasulnya. Sebaik-baik hati, hati yang ada Allah dan Rasulnya. Di hati gak ada tubuh makhluk, gak ada. Makhluknya gak dibawa ke hati. Kalau makhluknya dibawa ke hati, nanti sering sakit hati, Bu. Ya, sering sakit hati. Kenapa? Karena bergantung, berharapnya kepada makhluk, bukan kepada Allah. Iman yang sebenarnya iman, dia masukkan Allah ke dalam hatinya, dan dia keluarkan segala yang menghalangi ibadahnya, makhluknya dia keluarkan di hati. Dia gak mau bergantung lagi kepada makhluk, dia gak mau berharap lagi kepada makhluk. Semakin kita berharap kepada makhluk, Allah semakin berikan pedihnya sebuah pengharapan kepada makhluk. Tetapi semakin kita berharap kepada Allah, Allah semakin berikan yang namanya manisnya iman. Kita berharap kepada Allah yang gak pernah mengecewakan kita. Kadang kita yang sering ngecewain Allah. Ini sebaik-baik hati, hati yang ada Allah dan Rasulnya. Hartanya gak dimasukkan ke dalam hati, gak dibawa ke hati hartanya. Harta juga gak dibawa mati. Semua, ya. Maka sebaik-baik hati, hati yang ada Allah dan Rasulnya. Dia keluarkan semua makhluk yang menghalanginya untuk ibadah. Kedengkian, hasad, sombong, ya. Dia keluarkan harta yang membuat dia nggak bisa tidur. Bu, orang-orang yang tenang, orang-orang yang bahagia, bukan dia yang punya rumah mewah, nggak tahu juga kan kita itu rumahnya kredit atau enggak. Orang-orang yang bahagia, yang tenang hidupnya, bukan dia yang pakai mobil mewah, nggak tahu juga itu udah lunas apa belum. Kita nggak tahu, setiap malam dia mikirin bayar hutang gimana, ya Bu. Tapi siapa orang-orang yang hatinya bahagia, yang tenang,
mereka yang selalu mengingat Allah. Alladzina amanu tatmainul qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tenang karena mengingat Allah. Coba ibu-ibu ingat suaminya, hatinya gak bakalan tenang. Suaminya meeting belum pulang-pulang dipikirin terus gak tenang hidupnya. Ibu-ibu mikirin hutang gak tenang juga hidupnya. Coba pikirin Allah, pasti tenang. Minta solusinya sama Allah, deketin Allah. Deketin Allahnya. Ya Allah, semoga dengan hamba memperbaiki hubungan hamba denganmu. Ya Allah, engkau ridho, engkau perbaiki hubungan hamba dengan semuanya urusan dunia. Engkau mudahkan rezeki hamba supaya hamba bisa membayar hutang-hutang hamba. Tenang Bu, tenang, janji Allah itu pasti ya. Barang siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar yang pertama. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan segala urusannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tuh. Cuma dengan apa Bu? Takwa, menjalankan perintah Allah, tinggalin yang gak Allah suka. Deketin Allahnya, Allah yang ngatur hidup kita, Allah yang paling tahu keadaan diri kita. Nah ini hijrah hati iman. J-nya apa Bu? Jalan. Bu, kita tahu perjalanan di dunia itu sumpek. Dunia ini bikin sumpek Bu. Dunia itu bikin lelah. Kalaupun ada gembira bahagia di dunia cuma sementara doang. Bahagia di dunia cuma sementara doang. Besok mati hilang itu semua. Jadi namanya jalan pasti ada naik, ada turun, ada belok, ada muter, ada beloknya nikung banget 90 derajat kayak tadi malam tuh Bu. Masya Allah. Saya nggak bisa tidur di mobil Bu, beneran nggak bisa tidur saya, zikir terus, mana malam, hujan, gelap, nggak tahu itu saya ada di daerah mana. Giliran muter, giliran beloknya hampir 80 derajat sampai begini. Ya Allah, setiap nggak lepas dari zikir Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah tawakkaltu Allah, Bismillah tawakkaltu Allah, Bismillah tawakkaltu. Itu aja sepanjang jalan saya. Semua sholawat saya baca. Karena saya trauma Bu. Ya, Masya Allah. Ini. Tetapi saat kita tawakal kepada Allah, kita kembalikan kepada Allah, Allah selamatkan kita. Cuma Allah satu-satunya pelindung kita. Sampai udah nyampe ke hotel, dapat hotelnya ya lumayan lah ya, yang katanya lagi hits di Sopeng. Ini lelah hilang, bener gak Bu? Lelah hilang. Sampai saya storyin tuh saat melewatin jembatan yang menuju resortnya itu, serasa menuju jembatan Shiratal Mustaqim. Yang tadinya tuh Bu, jalan apa sih itu Pak yang nikung-nikung tadi tuh semalam? Ya itu deh pokoknya. Itu kan saya tuh sampai di mobil tuh Pak muhasabah. Wah ini bisa dijadiin bahan dakwah nih Sopeng nih. Perjalanan saya ke Sopeng. Ya ternyata J-nya jalan. Ini jalannya nikung-nikung. Ya kanan kiri hutan. Udah gak ada lampu deh tuh. Sampai saya nengok ke belakang. Kali aja dia ngikut. Betul Bu. Saya zikir terus. Ya zikir, sholawat udah deh, cuma Allah yang pelindung saya. Kita cuma bertiga doang, saya sebelah saya manajer saya udah tidur lagi. Ya, sama supir, saya ngobrol tuh Mas Pak, jangan ngantuk ya, gak usah cepet-cepet, udah jalan santai aja udah. Iya Umi gitu. Terus saya ajak ngobrol supaya gak ngantuk, saya setel murotal di mobil. Udah, saya mikir ya Allah inilah jalan di dunia yang begitu menakutkan. Setelah dunia pasti jalannya menakutkan Bu. Jalannya lika-liku naik turun, kadang kita terjatuh.
Tetapi kita nggak diharuskan untuk melihat ke belakang. Jangan kita terlena dengan jalannya, tetapi fokus dengan tujuannya. Saya fokus dengan tujuannya, saya sampai ke Sopeng, saya dakwah, semoga jadi asbab hidayah, saya jadi manfaat, udah itu doang. Kalau terlena dengan fokusnya dengan jalanannya, udah pasti pengennya pulang. Ternyata jauh banget ya. Ternyata jalanannya mengerikan seperti ini, kanan kiri hutan, kali aja kanan kiri jurang, kan nggak ada yang tahu. Orang jalan cuma segini, giliran berhenti, kok berhenti Pak? Ada apa Pak? Trauma saya, takut bannya pecah. Enggak Umi, gantian soalnya ada truk yang mau lewat. Soalnya tikungannya sempit, jadi kita harus melper dulu. Itu uji nyali banget semalam bener. Kayaknya sama panitia ditawarin nih, Umi mau pulang nanti malam atau besok pagi? Besok aja, pulangnya keadaan terang. Saya nggak mau malam-malam pulang. Ya, ngeri kan gitu. Nah tapi Masya Allah, Allah sebaik-baik pelindung. Akhirnya begitu selamat, nanya sama sopir, Pak udah sampai nih? Udah Umi, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini hotelnya Umi, udah ngelewatin jembatan tuh hotelnya tuh, ya yang bawahnya kali, mikir lagi ya Allah, serasa kayak tadi ngelewatin jembatan Sirotol Mustaqim. Habis jalan begini-begini suruh lewatin jalan, tapi ini jembatannya indah banget. Oh, berarti kalau amalan kita di dunia baik, amalan kita, ibadah kita baik, kita ngelewatin jembatan ini indah banget, gak ada takut-takutnya walaupun bawahnya kali. Nah, jembatan di dunia Bu, nanti jembatan Sirotol Mustaqim bawahnya itu Bu, ya, api yang menyala-nyala. Ada yang melewati jembatan Sirot dengan merangkak, ada yang melewati jembatan Sirot seperti buruk, cepet. Ada yang berjalan, ada yang lari kencang, ada yang berjalan, ada yang merangkak, bahkan ada yang di tengah jalan dia jatuh. Tergantung kita mau pilih berjalan di Sirot dengan seperti apa. Jawabannya ada dalam diri kita sendiri. Maka perjalanan di dunia semua melelahkan, semua diberikan ujian oleh Allah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiril syafirin. Dan pasti aku akan mengujimu, kata Allah, dengan sedikit ketakutan. Bu, kita di dunia, hidup di dunia banyak takutnya. Takut mati kita nggak husnul khotimah, takut. Takut dari lisan kita ada zolim sama orang, ngomongin orang, nyakitin hati orang dengan lisan kita, takut. Takut ibadah kita nggak khusyuk, nggak diterima oleh Allah, takut. Banyak takutnya, belum lagi takut kehilangan makhluk, takut kehilangan popularitas, takut kehilangan harta dan sebagainya, takut. Padahal Allah katakan sedikit saja ketakutan, kelaparan, kadang kita nggak bisa makan, takut. Mereka yang di luar kadang makan apa adanya, bahkan mau makan harus minta dulu, mereka nggak ada sedikit pun rasa takut. Maka nanti orang-orang yang banyak masuk surga, mereka adalah fakir miskin. Kenapa? Karena fakir miskin gak ada yang dihisap, gak ada makanan yang mubazir yang gak dia habiskan. Dia kekurangan, bagaimana apa yang mau dihisap? Nah itu, Masya Allah ya. Jadi perjalanan di dunia, J-nya tadi dari hijrah, J-nya adalah jalan. Fokus saja dengan tujuannya, fokus kita tujuannya kita ke akhirat. Dunia tempat menyumpekkan kita. Kalau kita sakit di dunia nih Pak, Bu, kita sakit kepala misalkan, ya sampai semalam saya sampai migrain Pak, mikirin di jalan jauh banget, belok lagi, belok ini kapan lurusnya, sampai migrain kepala saya. Ya, kita sakit di dunia, kita hanya terputus saja dengan jasad kita saja Pak. Tapi kalau kita yang sakit, kita udah hati kita, dengan penyakit hati kita terputusnya di akhirat juga, ya, Masya Allah, nggak akan selamat di akhirat. Ya. Maka jalan dari hijrah, hati, iman, jalan, fokus saja dengan tujuannya. Jalan di dunia kita lalui dengan segala ujian-ujiannya, kita serahkan kepada Allah. Dan pasti aku mengujimu dengan sedikit ketakutan, kata Allah, kelaparan, kehilangan harta benda, buah-buahan. Tapi kata Allah di sepenggal ayat terakhir, wabasyiri sobirin,
dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Bu, ini surat Al-Baqarah 155 ayatnya. Ini ayat yang bikin saya kembali kepada Allah. Yang mungkin saya pernah marah sama Allah, ya Allah kok gini-gini banget sih? Bertanya, kenapa saya ya Allah? Kenapa aku ya Allah? Kenapa bukan dia aja? Kenapa bukan dia yang gak pernah sholat? Kita ngebandingin orang dengan ujian orang. Kenapa harus aku ya Allah? Anak saya nih masih kecil-kecil. Kenapa harus saya yang kehilangan? Nanti saya makannya gimana? Cari nafkahnya gimana? Saya kerja apa? Itu dulu yang ada di benak saya, Bu. Di pikiran-pikiran saya, cuma itu. Cuma terus bertanya sama Allah, gak terima dan membandingkan ke orang lain. Kenapa bukan dia aja deh, dia tukang korupsi, udah ambil aja. Ya Bu, membandingkan itu. Padahal mati bukan milik yang sakit, yang sehat juga mati. Mati bukan milik yang tua, yang muda juga mati. Mati gak ada yang tahu kapan. Bisa aja ibu-ibu duluan, saya belakangan. Ya Bu, atau saya belakangan, ibu-ibu duluan. Gak ada yang tahu kematian. Maka saat itu rasa takut luar biasa. Betul itu ayat. Ayat itu betul banget Bu, surat Al-Baqarah 155 itu betul banget. Allah katakan, aku uji kamu dengan sedikit ketakutan. Wala nabluwannakum bisya'in minal khauf wal ju'. Dan aku pasti mengujimu dengan sedikit ketakutan. Saya ini takutnya kebanyakan Bu. Kehilangan makhluk takut. Nanti mikirin makannya gimana, bayarin sekolah anak-anak gimana, itu ketakutannya. Padahal janji Allah di kalimat terakhirnya, di ayat terakhirnya, wabasyiri sobirin, dan sampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang sabar. Tinggal kembali ke saya, kamu sabar enggak? Sabar enggak dengan ini semua? Ya. Kabar gembiranya apa? Kehilangan masa harus gembira? Ternyata di ayat selanjutnya Allah katakan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu buat orang-orang yang sabar. Kamu termasuk golongan sabar enggak? Orang-orang yang saat diberikan ujian, dia katakan sungguh semua milik Allah, akan kembali kepada Allah. Itu orang yang sabar. Lalu apa kabar gembiranya? Ayat selanjutnya, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muftadun. Kata Allah, mereka orang-orang yang diberikan musibah, ujian. Sungguh aku mengampuni dosanya. Ada rahmat Bu. Dari semua ujian Allah yakin ada rahmat. Allah bersihkan, ampuni dosa kita. Asal kita mau kembali kepada Allah. Baik sangka sama Allah. Jalani dengan sabar, tawakal. Ini ayat saya dapat petunjuk ini saat kebakaran rumah saya Bu, Pak. Saat saya kehilangan makhluk, ya udah, pertanyaannya itu ke Allah, kenapa bukan dia sih ya Allah gitu, kenapa harus saya itu. Gak lama kehilangan makhluk lagi, ayah saya gitu lagi, apalagi sih ya Allah gitu. Saat saya masih mempunyai seorang laki-laki yang jadi pegangan saya, itu ayah saya, Allah ambil juga. Tapi begitu Allah kasih musibah, terbakarnya rumah saya, ya, itu disitulah titik awal kembali saya menemukan Allah. Habis, semua habis. Tempat berteduh, tempat ibadah, tempat tidur, tempat bercengkrama dengan anak-anak. Surganya dunia istilahnya. Kan baiti jannati, rumahku surgaku, yaitu surga saya, kan gitu.
hilang semuanya. Cuma mikir, ya Allah, cuma segini aja nih yang saya kumpulkan, jor-joran ngejar dunia, ngejar popularitas, dipuji, oh bangga, dan semuanya dipenuhin dengan kebanggaan, gak capek-capeknya ngumpulin ini, ngumpulin itu, semua udah didapat. Tapi kembali Allah cemburu kepada hati yang di situ hatinya lebih mencintai urusan dunianya ketimbang yang menciptakan dunia. Oh, terlena dengan dunianya. Hingga saat itu, Bu, kembali lagi, kalau bukan Allah pengen kasih kesempatan saya, udah mati saya sama anak-anak saya semuanya. Sekali lagi, gak ada yang bisa menolong selain Allah. Kalau mau mikir logika, kalau saya harus nginget lagi 2014 itu mimpi buruk tapi kenyataan. Kalau harus melihat lagi ke belakang, ya Allah, ini kalau bukan Allah yang selamatin saya, udah mati semuanya yang ada di rumah itu. Istilahnya gak pakai alas kaki, tapi bisa melewati kobaran api, nyelamatin anak-anak doang, gak ada rasa panas-panasnya sedikit pun nih kaki. Dikasih kekuatan kayak uji nyali, tetapi selamat, kan gitu. Sekali lagi, kalau bukan Allah ini yang menjalankan semuanya, hingga cuma bisa loncat aja dari lantai 2, udah selesai, udah terang semuanya, api udah mati, cuma bisa inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, ya Allah. Kalau manusiawinya nih, Bu, udah ngambil bendera, udah melambai-lambaikan di kameranya Allah. Kalau kayak kita uji nyali kan lambai-lambai kamera nih kalau udah nggak kuat. Kalau kita lihat makhluk halus, aduh, udah cukup gitu kan. Ya, kayak di TV-TV gitu, Bu. Nah, ini real. Melambai-lambaikan di kameranya Allah, ya Allah udah cukup, nggak kuat nih, ya Allah udah, gitu ya, Bu ya. Tapi Allah melarang saya, melarang diri kita untuk berputus asa akan rahmat Allah. Saat itu yang terucap cuma innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah udah terserah Engkau. Sebuah keyakinan, sebuah rasa syukur, ya Allah saya sama anak-anak saya masih selamat aja udah bersyukur banget. Terserah selanjutnya, cuma mikir, ya Allah tinggal di mana kita ya? Ada pertanyaan dari anak saya, Umi, kita tinggal di mana? Gimana Allah aja lah, Nak. Ya, Bu. Yakin Allah tidak pernah menyia-nyiakan hambanya saat diberikan ujian. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya saat hambanya dikasih ujian. Bu, kita lihat Siti Hajar. Bagaimana ujiannya beliau? Ujian kita nggak ada apa-apanya, Bu. Ujian Siti Hajar dengan anak semata wayangnya Ismail alaihissalam. Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, suaminya di padang yang tandus, nggak dibekelin apa-apa. Saya ditinggalin uje, masih ada rumah walaupun kebakar, masih ada mobil, masih ada makanan, masih punya duit. Siti Hajar ditinggalkan suaminya dengan anak semata wayangnya di padang yang tandus. Bahkan dia mengatakan, apakah ini Allah yang menyuruhmu untuk engkau meninggalkanku di sini? Kalau Allah yang menyuruhmu, aku ridho, karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakanku. Tuh kata Siti Hajar, ketakwaannya. Sampai akhirnya menangis Ismail alaihissalam, meronta-ronta haus lapar. Dan Siti Hajar melihat dari Bukit Marwah, melihat Bukit Sofa ada air, dia berlari menuju Bukit Sofa. Sampai di sana nggak ada air, dia lari lagi, dia melihat di Bukit Marwah ada air, dia lari lagi, ternyata nggak ada air juga. Dari ketakwaannya Siti Hajar menjadi saksi sahnya rukun sah umroh dan haji. Inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awit zamarat fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa matatawwafa khairan fa innallaha syakirun alim.
jadi saksi Bu, gak akan sah umroh dan haji kita kalau tidak melewati perjuangan Siti Hajar tadi. Jadi ini buat para wanita, para muslimah, para ibu-ibu, saat dikasih ujian, apapun ujiannya, harus ditanamkan dalam diri keyakinan bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan hambanya saat diberikan ujian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Allah kasih ujian karena Allah tahu kita sanggup. Itu yang harus ditanamkan. Maka ayat tadi Bu menjadi titik balik saya kembali kepada Allah. Ya Allah, nikmat. Ternyata benar Allah gak akan nyanyain Bu. Besoknya walaupun saya gak kenal itu siapa, banyak banget yang datang buat minjemin rumahnya, walaupun cuma pinjem gak dikasih. Nih, Umi udah pakai aja rumah saya, pakai aja, udah tinggal masuk sama anak-anak. Saya gak kenal itu siapa Bu. Itu pertolongan Allah, karena kita yakin semua menyerahkan kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Besoknya udah setahun tinggalin, besok ada lagi, yang ini udah selesai disuruh pindah, bingung lagi mau kemana, ada yang nawarin lagi. Saya itu hampir 9 kali pindah-pindah rumah Bu, bukan karena kaya jadi kontraktor saya kontrak rumah ya. Semua asbab sama orang-orang baik yang di luar dipinjemin, sampai akhirnya saya sudah bisa membangunkan rumah untuk anak-anak saya. Karena dalam setiap doa saya, Allah, saya yakin Engkau tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Saya cuma minta saat ini kembali kepadamu dengan cara yang Engkau ridhoi, yang baik. Dan tolong ya Allah, jangan sampai saya mati, anak saya nggak punya rumah nih. Udah minta aja sama Allah. Alhamdulillah berjalan waktu 5 tahun bisa membangunkan rumah lagi untuk anak-anak saya. Karena apa? Kita yakin Bu, ada Allah. Apa yang kita nggak yakinin, rezeki dari nafas saja Allah kasih ke kita. Jangankan cuma materi, Allah, nafas aja Bu, kita masih dikasih sampai detik ini kita bisa nafas. Berarti Allah masih pengen kita ibadah. Allah masih pengen kita nabung. Nabung apa? Nabung ibadah, nabung amal Bu, supaya tabungan itu nanti ya kita nikmatin di akhirat, kan gitu. Jadi itu sedikit cerita dari saya ya. Hijrah, hati, I-nya iman, J-nya jalan, fokus sama tujuannya, insya Allah tenang. H-I-J, terus apa lagi Bu? R. Makasih Terry teman hijrah saya juga, alhamdulillah. Doain Terry semoga, kan kalau lagi di majelis ini banyak malaikat nih, apalagi majelis yang sebelum mulai diawali dengan sholawat. Malaikat softnya bukan kayak ibu-ibu begini, softnya langsung ke atas Bu. Softnya para malaikat tuh langsung ke atas nembus langit. Doa apapun diijabah. Doain Terry semoga bahagia, menemukan jodoh imamnya yang bisa memuliakan di dunia dan di akhirat. Amin. Biar sehat lagi, gak enak badan nih Bu. Biar sehat, afiat, manfaat buat umat ya, insyaallah. Baik, R-nya apa Bu? Ridho Allah dari hijrah yang kita cari. Ridho Allah. Kalau Allah udah ridho Bu, tenang, nikmat. Tenang aja, nikmat ya. Itu R-nya. H-I-J-R. A-nya apa Bu? Amanah. Saat kita sudah hijrah, kita tanda tangan kontrak dengan Allah, pengen berubah, pengen segala sesuatunya jadi baik, berarti apapun amanah yang sudah Allah titipkan harus kita jaga. Itu hijrah. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini saja yang bisa saya sampaikan ya. Hijrah dari hijrah saya ya, sampai di titik saya memakai pakaian seperti ini yang dulu tidak ada terbesit dalam pikiran saya sedikit pun Bu. Sampai saya kayak ninja begini kata orang ya Bu, gak terbesit sedikit pun. Tapi apa? Saya sudah gak peduli dengan penampilan, gak peduli dengan penilaian makhluk yang saya tuju. Semua dulu di dunia udah saya dapatkan, udah punya. Saya cuma belum dapat, pengen apa sih yang mau saya cari? Cuma ridhonya Allah. Sampai nanti Allah panggil saya
dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah, kembalilah kepadaku dengan hati yang selamat. Hati selamat, kolbun salim, hatinya udah nggak bawa dendam sama orang. Ya, saya lagi belajar untuk baik sangka kepada orang-orang siapapun yang saya temui. Mau yang ngebakar rumah saya, mau yang zolim sama saya, oh saya baik sangka. Saya evaluasi diri, semua musibah, semua ujian, saya cuma evaluasi, jadikan muhasabah. Oh, yang pertama, dosa apa yang saya lakukan. Yang kedua, maksiat apa yang saya kerjakan. Yang ketiga, amal apa yang kita tinggalkan. Nih, 3 ini nih Bu, saat kita diberikan musibah, ujian, ini yang kita ingat. Ya Allah, dosa apa yang saya perbuat. Ya Allah, maksiat apa yang saya kerjakan hingga Engkau nggak ridho. Ya Allah, amalan apa yang saya tinggalkan. Ini aja udah kita tafakuri, tenang, hidup jadi baik sangka sama orang, mudah memaafkan. Perlu ada benci, dendam nggak mampu menyelamatkan alam kubur kita. Itu ya, hingga sampai di detik ini masih terus berproses. Jadi hijrah gak berhenti di sini saja, terus berjalan sampai akhirnya kita husnul khotimah. Orang-orang yang sukses di dunia saat di akhir hayatnya Allah ridho kepada dia, dia husnul khotimah. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.